warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustazah Leli dalam pembelajaran IPA kelas 4. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang selalu berhemat energi. Untuk materi kali ini akan Ustazah jelaskan melalui PowerPoint ya. Mari kita simak bersama-sama. Selalu berhemat energi. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, dan cara menghemat energi. A. Sumber energi. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat berupa sumber energi primer maupun sumber energi sekunder. Sumber energi primer tersedia langsung di alam dan belum mengalami pengolahan. Misalnya sinar matahari, air, angin, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Sumber energi sekunder antara lain sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi primer, misalnya listrik dan olahan bahan bakar fosil. Kira-kira sumber energi apa saja yang ada di sekitar kita ya? Yuk kita pelajari bersama. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari merupakan sumber energi panas dan energi cahaya. Manfaat energi cahaya matahari membuat bumi terang pada siang hari. Cahaya matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan energi panas matahari banyak dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, membuat garam, menghasilkan energi listrik dengan panel surya, dan sebagainya. 2. Air. Air yang mengalir dimanfaatkan manusia untuk memutar kincir air dan menghasilkan energi listrik jika kincir air dihubungkan dengan turbin atau generator. 3. Angin. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Angin dapat memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian. Energi angin juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu kincir angin yang dihubungkan dengan turbin atau generator. 4. Biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari organisme hidup atau yang belum lama mati. Yang pertama, limbah pertanian. Sejumlah limbah pertanian dapat digunakan untuk produksi energi biomasa. Berbagai limbah tersebut diantaranya adalah jerami, ampas tebu, kotoran ternak, serta kotoran unggas. Limbah ini digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas dan listrik. Yang kedua, biogas. Biogas diproduksi melalui pemecahan bahan organik seperti kotoran manusia, material tanaman, pupuk kandang, dan lain-lain. Semua bahan organik tersebut diuraikan melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme anaerobik untuk menghasilkan karbon dioksida dan metana. Gas yang dihasilkan lantas digunakan untuk bahan bakar seperti menyalakan kompor, digunakan sebagai pemanas atau untuk membangkitkan listrik. Yang ketiga, tanaman energi. Sejumlah tanaman energi ditanam secara komersial sebagai sumber energi. Contoh tanaman komersial yang dimanfaatkan sebagai sumber energi antara lain jagung, kedelai, rami, serta gandum. Produk bahan bakar yang dihasilkan meliputi butanol, etanol, metanol, propanol, serta biodiesel. Yang keempat, kayu. Kayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar di banyak tempat di seluruh dunia. Kayu dianggap sebagai bentuk sederhana dari biomasa. Energi yang dilepaskan oleh pembakaran kayu digunakan untuk memasak, untuk menghasilkan panas, dan lain-lain. 5. Makanan. Makanan dapat berasal dari tumbuhan dan hewan. Bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh. Nah, sumber energi kita berasal dari makanan.
Coba kalau kalian belajar berangkat ke sekolah tanpa makan pagi, apa yang kalian rasakan? Iya, kalian akan merasakan tubuhnya lemas, seakan-akan tidak bertenaga karena kita tidak memiliki sumber energi. Jadi jangan lupa sarapan dulu ya sebelum berangkat sekolah. 6. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur dalam bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Contoh bahan bakar fosil adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar misalnya minyak tanah, bensin, solar, dan aftur. Yang ketujuh, listrik. Listrik merupakan sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik ini merupakan sumber energi yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah belajar tentang contoh-contoh sumber energi yang ada di sekitar kita. Ternyata, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber energi dibedakan menjadi 2. 1. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi alam yang selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa khawatir habis. 2. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak selalu tersedia di alam, yang suatu saat akan habis jika dipakai terus-menerus. Nah, tadi sudah belajar contoh-contoh dan juga belajar pengelompokan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang perubahan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bentuk energi itu ada apa saja ya? Bentuk-bentuk energi. Ada energi panas, energi kimia, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, dan energi gerak. Yang pertama, perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia. Misalnya saat proses fotosintesis. Tumbuhan hijau berfotosintesis dengan memanfaatkan cahaya matahari. Cahaya matahari akan diubah menjadi energi kimia. Bahan-bahan yang diperlukan untuk berfotosintesis adalah karbon dioksida dan air. Dengan bantuan cahaya matahari, maka bahan-bahan tersebut akan diubah menjadi oksigen dan glukosa. Jadi, pada proses fotosintesis terjadi perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia. Selanjutnya, perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Benda-benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas, contohnya adalah setrika, solder, kompor listrik, rice cooker atau penanak nasi, oven listrik, dan masih banyak yang lainnya. Perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya adalah lampu. Selain lampu, masih banyak benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi cahaya. Contohnya, televisi, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Perubahan energi selanjutnya adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi adalah radio, radio tape, bel listrik, dan alat musik yang dapat menghasilkan bunyi, misalnya gitar listrik, keyboard, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Contoh benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak yaitu bor listrik, mesin cuci, blender, kipas angin, dan masih banyak
contoh yang lainnya. Yang terakhir, yaitu perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, dinamo sepeda. Nah, dinamo pada sepeda dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik, sehingga ketika kita bersepeda, kita dapat menyalakan lampu. Padahal tidak ada stop kontak listriknya, tapi ternyata lampunya bisa menyala. Itu karena ada energi listrik yang dihasilkan dari energi gerak pada dinamo sepeda. Contoh yang lainnya yaitu kincir air yang dihubungkan dengan turbin. Energi gerak yang dihasilkan oleh kincir air akan diubah menjadi energi listrik jika dihubungkan dengan turbin atau generator. Yang selanjutnya ada kincir angin yang dihubungkan dengan turbin. Sama dengan kincir air, kincir angin juga akan dapat menghasilkan energi listrik jika kincir angin dihubungkan dengan turbin atau generator. Selanjutnya, kita akan belajar tentang energi alternatif. Energi alternatif digunakan sebagai energi pengganti bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil kan termasuk sumber energi yang tak terbarukan, yang suatu saat akan habis jika dipakai terus-menerus. Maka kita perlu untuk mencari energi pengganti atau energi alternatif. Energi alternatif ini umumnya tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan. Energi yang dihasilkan cukup besar dan tidak akan cepat habis dalam waktu dekat. Apa saja yang termasuk energi alternatif ya? Apa ya? Oke, kita pelajari bersama. Yang pertama, air. Air ini dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik atau kadang kita sebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, ada angin. Angin ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu dengan memanfaatkan kincir angin yang dihubungkan dengan turbin atau generator. Yang ketiga, matahari. Energi matahari ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu dengan menggunakan panel surya. Panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang keempat, ada panas bumi. Energi panas bumi biasa disebut juga energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari batuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator pada pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Yang kelima, biomasa. Yang termasuk energi biomasa ada biogas, bioetanol, dan biosolar. Terakhir, cara menghemat energi. Energi dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Manusia juga harus bijak menggunakan energi karena persediaan bahan bakar minyak sebagai sumber energi mulai menipis. Energi yang dipakai terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, kita harus menghemat dalam penggunaan energi. Salah satu energi yang paling banyak digunakan atau dimanfaatkan adalah energi listrik. Berikut cara menghemat energi listrik. Matikan lampu-lampu saat pagi hari, matikan televisi jika tidak ditonton, cabut kabel-kabel seperti kabel televisi, kabel radio, atau kabel charger jika sudah tidak digunakan sehingga listrik tidak terus mengalir. Menggunakan lampu yang hemat energi, mematikan setrika setelah selesai digunakan, dan masih banyak cara yang lainnya. Itu adalah cara untuk menghemat energi listrik. Selain energi listrik, sumber energi yang juga banyak digunakan dan dimanfaatkan adalah energi bahan bakar fosil. Energi bahan bakar fosil suatu saat akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Berikut merupakan cara menghemat energi bahan bakar fosil. A. Menggunakan alat transportasi umum, misalnya bus, kereta api, dan lain-lain. B. Berjalan kaki ke tempat yang jaraknya dekat. C. Tidak menyalakan pendingin mobil. D. Menggunakan mobil ringan dengan konsumsi bahan bakar sedikit.
dan masih banyak beberapa cara menghemat energi bahan bakar fosil yang lainnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar untuk materi selalu berhemat energi. Kembali bersama Ustazah. Gimana? Kalian sudah menyimak penjelasan di PowerPoint yang tadi kan? Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat meski belajar dari rumah. Anak sehat, anak soleh, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.